Ini aku ada perhitungan untuk PLTA IKN Nusantara. Jadi ini aku ambil sampel si Tati, ini tetanggaku yang punya toko sembako. Dia pasang daya listrik itu dari PLN. Daya listriknya 900 kWh. Jadi dia per bulannya itu bayar 200.000 rupiah per bulannya. Artinya kan 200.000 rupiah dibagi 900 kWh sama dengan 1 bulan dibagi 1 bulan. Ketemunya 222 rupiah per kWh. 0 bulan sama dengan 0 bulan. Apalagi kamu pertanyakan harinya atau jamnya. Udah 0 bulan itu orang 1 bulan dibagi 1 bulan. Kalau 1 kali 1 2 itu benar. Salah. Per KWH-nya ingat ini ya. 222 rupiah. Ini harga jual PLN ke masyarakat kita semua. 222 rupiah per kWh. Jadi 1 kilowatt hours, kilowatt jam itu kena harga rupiahnya 22 rupiah. Nah, ini kita kalikan daya listrik dari kanal yang kita jual kan 600 megawatt kan. Artinya kalau kita kilowatt hours kan 600.000 kilowatt ya kan. Hours 600.000 dikali 222. Rp144.200 juta. Belum sampai miliar. Padahal 600 megawatt. Ya tadi itu perhitungannya. Kan 900 kilowatt hours kan. Perharinya si Tati itu per bulannya si Tati membayar 200.000 rupiah. Nah, ketemunya kalau di kilowattkan itu di 1 kilowatt kan gitu loh. Itu ketemunya
Rp222 per 1 kilowatt hours. Sedangkan punya kita, generator kita kemampuannya 600.000 kilowatt atau 600 megawatt. Ketemunya duitnya 144 200.000, 144.200.000 rupiah. Aku ngambil sampelnya tadi untuk nyari 1 kilowattnya berapa rupiah. Setelah ketemu 1 kilowattnya ketemu kan 222 rupiah, ya tinggal ngalikan lah ya kan ke 600.000 rupiah, 600.000 kilowatt, ketemu angkanya segitu. Artinya harga 600.000 kilowatt tadi itu adalah 144.200.000 per bulannya kan, ya per bulan segitu ketemunya untuk 600.000 kilowatt. Kalau pengen tambah duitnya ya tambah juga kanalnya. 600 misalnya kita tambahi kanalnya jadi 1.200 ya kan, kalikan 222.000 rupiah, itu harga PLN, harga jualnya PLN. Nah kalau kita jual ke PLN, pasti PLN cari untung kan, ya di bawahnya itu pasti. Ini hitungan waktu sekarang ini, sekarang tanggal berapa gitu ya kan, ya waktu sekarang ini. Sekarang kita ketentukan berapa kira-kira yang mau kita jual ke PLN. Artinya kan kita tinggal memperbanyak kanal kita. Oke, pertama mungkin 1 kanal dulu ya kan, sambil experience mungkin nanti untuk karyawan, uji coba untuk sistem elektriknya, untuk bendungannya ya kan, sambil kita nanti mempersiapkan untuk pembangunan smelter. Artinya bisa kita program untuk jangka panjang. Kita bisa bikin sepanjang aliran, sepanjang bendungan itu bisa kita bikin kanal-kanal gitu, kanal turbin generator. Artinya kita bisa jual sebanyak-banyaknya ke PLN dengan perkalian 600 megawatt tadi itu. Artinya kan IKN kan menanggung beban pembayaran untuk listrik kan 350 dikalikan 350.000 dikali 222 rupiah. Sedangkan smelter nantinya tuh menanggung pembiayaan listriknya itu 850.000 kilowatt hours dikali 222 rupiah. Kan kalau kita jual cuma 1 kanal kan 600.000 kilowatt hours kan, dapat duitnya itu dari PLN itu sekitar
144.200.000 rupiah. Artinya belum break even point ini. Jadi untuk tahap awal tuh minimal kita bikin 4 kanal turbin generator baru break even point. Sedangkan target kita minimal 1 triliun rupiah pemasukan dari PLTA. Otomatis yang jadi andalan ya smelter untuk pemasukan IKN. Sekarang kita bisa tentukan ke dalam ya. Untuk konsumsi daya listrik untuk IKN, kita patok harga sama dengan PLN ya kan. Kita pakai manajemen kita sendiri untuk elektrik departemen IKN. Jadi kita nggak ada hubungan dengan PLN. Kita mandiri dalam pengelolaan elektrik kita, elektrik IKN Nusantara. Jadi kita maksimalkan pendapatan IKN itu untuk elektriknya ini dengan mematok harga sama dengan harga PLN. Karena untuk kanal yang kita jual ke PLN pasti harganya lebih rendah daripada 144.200.000 rupiah. Artinya harga ini kita ambil, tapi urusan ke dalam kita, ke IKN. Smelter pun kita kasih harga sama dengan harga PLN. Karena andalan kita satu-satunya pemasukan tuh smelter ini. Dengan konsep aku ini loh ya. Otomatis kan pemasukan dari PLTA 144.200.000 rupiah kali 2 plus 144.200 kurang dikit lah ya kan. Nah, nanti tim akunting PLTA lobby menegosiasi untuk jual 600 megawatt ke PLN. Itu tambahannya dari 144 juta 200.000 rupiah kali 2 tadi itu. Tambah itu. Artinya untuk mencapai 1 miliar kita perlu minimal 10 kanal turbin generator PLTA IKN Nusantara. Kita jual nanti mungkin ke Penajam Pasir Utara, ke Balikpapan, ya kan? Di samping kita pasok ke PLN. Kalau misalnya nanti nego kan, tim akunting, tim marketing PLTA kan, nego ke Kabupaten Penajam Pasir Utara atau ke Kabupaten Pasir ya kan. Gimana kalau listriknya kita alirin nih dari PLTA IKN, kita bikin lagi kanal turbin generator, jadi bisa lebih 20 gitu kan. Per bulannya kita dapat itu 144.200.000 rupiah per bulan itu. Kan perhitungannya tadi si Tati itu kan per bulan. Kalau 222 rupiah tadi itu per kWh-nya ketemu, lalu kukalikan dengan generator elektrik IKN Nusantara 600
megawatt, ketemunya 144.200.000 rupiah. Jelas? Sekarang ya, ini kan bisnis, nggak peduli PLN, nggak peduli siapapun. Kayak mobil ya, misalnya lain merek, kompetitor, pasti gitu kan. Nah sekarang ranahnya sama. Kalau dianggap persaudaraan terus duit kita dapat dari mana ya kan? Harga kekeluargaan. Kacau lah, wow kalau begitu caranya. Bertahap lah untuk mencapai ke situ kan. Untuk memperbanyak kanal PLTA IKN Nusantara. Yang penting kita fokus ke smelternya. Itu kan kita ada opportunity kan kedepannya untuk pemasukan dari PLTA aja gitu. Opportunity utama kan tak terbatas kan ke PLN, walaupun harga agak miring sedikit lah ya kan. Tapi opportunity berikutnya adalah ke buffer zone sekitarnya, macam Balikpapan, macam Kabupaten Pasir Utara, Kabupaten Pasir ya kan. Ada berapa kanal tuh ya kan. Ya pakai sistem elektrik kita sendiri. Juga bisa manfaatkan nanti kalau putus hubungan kerja kan, hubungan bisnis dengan yang kita lobby kan, PLN otomatis memutuskan jaringannya kan. Otomatis kita beli itu ya kan, kita beli jaringannya second ya kan, harga second. Loh ini Pak, harga second loh Pak, jangan disamakan dengan harga baru ya kan. Ya kita berhitung lah ya kan, berapa pembiayaannya untuk bikin macam yang tiang-tiang listrik begitu kan, bergantungan kan, kita tinggal colokan ke situ ya kan, kita beli harga second. Terus terang ya, aku bisa memperbanyak tak terbatas, walaupun dalam kondisi alam yang dimiliki oleh IKN Nusantara sekarang ini, yang sudah aku temukan PLTA-nya. Udahlah pokoknya nanti kalau yang penting setiap generator tuh 600 megawatt. Aku sanggup itu. Meningkatkan hingga berapapun kanal yang mau kita bikin. Sebesar target kita 1 triliun seenggak-enggaknya. Jadi nanti smelter itu kita perbanyak juga. Jadi nggak terbatas nikel aja, tapi juga tembaga. Artinya kita gandakan lagi gitu loh. Ya tukang gandakannya ya orangku yang di Halmahera itu, nanti dia tuh lebih ibaratnya tulang punggung untuk smelter kita nanti itu. Orang aku yang di Halmahera itu, di Harita Halmahera Nikel. Karena smelter sama, buat tembaga pun sama begitu. Coba kalau nggak percaya tanya. Pernah aku ngeliat juga kok video vlognya tuh, yang di ini di Freeport Gresik itu, smelter Freeport Gresik itu, cara kerjanya, sistem kerjanya tuh. Jadi kota itu bisa hidup kalau ada pekerjaannya, mata pencariannya. Aku kan gambarkan sudah kan, pernah nggak ceritakan. Balikpapan itu punya pekerjaan kotanya, bukan kayak orang pengangguran gitu, nggak punya kerjaan. Nah kalau Samarinda kamu bilang pengangguran tuh benar. Nah Samarinda itu sama dengan Jakarta, nggak punya pekerjaan atau pengangguran. Ngarapkan dari intensif dari pemerintah, pajak macam gitu loh, pembagian APBN. IKN nanti pembagian APBN karena tingkat provinsi ya sebesar itu. Cuma kami masukkan kas aja. Ya hitung-hitung untuk nambah pembayaran dividen lah ya kan. Yang penting kota itu bisa hidup.
Itu dulu harus ada pemasukan kan. Gimana orang? Sebagaimana orang. Harus ada pemasukan baru itu dikatakan orang tajir kalau bilang orang ya kan.